lagu lu galau banget ya. Padahal gue dalam hati, enggak coy, itu bukan lagu galau coy. Yang mana ya? Dulu gue lagi pikir. Orang dengerin Musik Lovers, balik lagi di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Kembali ketemu gua, Eno Dimejo, menemani weekend kalian bareng artis-artis musik paling seru saat ini. Dan untuk episode kali ini kita sudah kehadiran Alisa Dira. Halo Kak Ica, gitu. Kak Ica. Nggak, tapi biasanya kalau gue sebenarnya nggak terlalu suka dipanggil Ica. Karena Panggilnya sayang. karena katanya orang-orang yang namanya Ica tuh ngeselin. Oh gitu. Iya, Wah, kayak ntar lu digeruduk orang-orang punya nama di Ica TikTok loh. tuh katanya ya, Ica tuh pick me, Ica tuh ngeselin. Oh ya udahlah, jangan Ica deh gitu. Pada akhirnya lu gak mau Ica. Maunya dipanggil apa dong? Alicia, Dira boleh ya, terserah lah. Iya. Alisa Dira. Ya. Terjun ke industri musik sejak zaman kecil sih sebenarnya. Iya. Untuk suka sama musik, jatuh cinta sama musik tuh dengan piano lo itu kan, Yes. segala macem. Itu yang menginfluence lo untuk menyukai musik tuh dari siapa? Apakah keluarga punya darah seni? Dari keluarga, jadi papa enaknya apa nih kita? Aku kamu, gue lo. Gue lo gak apa-apa. Gue lo gak apa ya. Santai banget. Jadi papa gue tuh emang suka banget main piano dari kecil. Tapi akhirnya ranah karirnya bukan ke musik ya. Jadinya itu hanya hobi terpendam aja. Sedangkan nyokap gue suka nyanyi dan sempat jadi penyanyi di Jawa Timur. Apa tuh? Tradisional singer atau? Oh enggak, penyanyi di salah satu ini aja channel TV gitu. Terus sempat ngeluarin album juga mama gue waktu kecil, ada di bawah Musika waktu itu. Terus jadinya mungkin karena mereka sama-sama gak kesampean buat jadi musisi, mereka menaruh harapan lah. Salah satu anaknya adalah yang terjun ke musik. Akhirnya dari kecil gue emang dicekokinnya les piano. Iya. Nyanyi. Tapi gitu. piano yang lu pelajari itu klasik atau di salah satu institut les gitu lah ya. Maksudnya kan sekarang pada akhirnya lu terjunnya di kancah pop kan. Iya dong. Nantinya tuh akan mempengaruhi lu dalam berkarya nggak? Mengingat lu juga kan di single pertama lu yang nulis sendiri segala macem kan. Iya. Itu ilmu-ilmu terklasikan piano lu itu mempengaruhi pengkaryaan nggak? Sebenarnya mempengaruhi karena entah kenapa teknik dan ilmu tentang chord dan lain-lain itu malah menurut gue lebih luas dibanding kita hanya belajar pop. Karena di klasik itu beneran gue dengar banyak nada-nada dan notasi yang mungkin kalau kita ATM amati tiru modifikasi ke dalam pop itu ada yang enak gitu. Jadi referensi makin luas gitu. Jadi justru paradigma lu mengenai progresi chord segala macam tuh jadi makin luas ya. Iya. Tapi pada saat itu ya, pada saat era-era belajar gitu, lu mengidolai seseorang kah untuk di kancah klasik? Kalau di klasik itu dulu sempat dikasih tahu ada orang Jepang namanya Hiromi. Hiromi itu pianis dari Jepang yang dulu diidolakan sama bokap gue. Jadi gue ikut-ikutan seneng. Tapi ya gue ended up-nya bukan jadi piano karena jujur gak kuat untuk lanjutin klasik gitu ya. Cuman sampai buku 8, harusnya gue sampai buku 12 tapi gue gak kuat, akhirnya give up karena gitu. Memang disiplinnya kan juga disiplinnya kuat ya. Iya, gue nggak bisa sih. Gue udah nggak bisa yang kayak 8 jam per hari latihan piano. Wah, gue nggak bisa gitu. Terus kemudian menyadari bahwa ternyata lu bukan instrumen doang nih bisa main, tapi suara juga oke gitu. Siapa yang pada akhirnya menyadarkan lu untuk suara lu bagus tau gitu? Sebenarnya dari dulu emang udah suka nyanyi tapi cuman asal-asal aja, cuap-cuap aja. Cuman gue inget banget waktu itu titik balik gue kayak di mana gue pengen seriusin nyanyi itu waktu kakak gue yang bilang di mobil, suara kamu tuh bagus tau Ca, kayak gitu. Terus kayak karena itu yang muji mungkin bukan bokap atau nyokap gue tapi masih kakak gue anyway sih, gue langsung ngerasa kayak iya ya apa beneran bagus kali ya suara gue. Ya udah
gue suka bikin ini, akhirnya suka bikin cover di YouTube. Padahal waktu itu masih kelas 3 SD. Jadi di trigger sama kakak lu, kemudian udahlah gue cover aja dulu gitu. Iya. Terus responsnya pada saat itu yang bikin akhirnya lu makin pede. Iya. Karena respons di media sosial bagus, positif. Pada akhirnya gimana? Awalnya sebenarnya nggak bagus ya. Iya. Dulu gue kelas 3 SD itu pertama kali bikin cover sendiri. Dan waktu itu nggak kayak sekarang. Sekarang kan ada tutorial cara bikin cover dan lain-lain. Kalau dulu gue tuh kayak sampai pakai 2 HP, yang satu buat ngerekam, yang satu buat puter karaoke-nya, karena gue nggak tahu cara pakai software dan lain-lain kan. Akhirnya minus one tuh gimana formulanya? Iya, gue nggak ngerti cara save minus one aja, gue nggak bisa gitu kan. Ya udah akhirnya gue post itu ya, yang nonton dikit sih. Sampai akhirnya gue masuk SMP. Gue malah kayak dibilang sok ngartis. Kayak lu ngapain upload padahal followers lu 600 doang gitu-gitu. Terus kayak kalau nyanyi lebay dia kayak gitu-gitu. Pokoknya banyak inilah ya, komentar negatif tuh ya. Sejak SMP akhirnya gue udah stop bikin cover. Karena itu sampai akhirnya era Covid baru bikin lagi. Dengan apa ya, dengan pikiran kayak kalaupun ada orang yang mau ngehujat gue, at least mereka nggak bakal bisa ngomong di depan muka gue dong, karena pandemi. Iya. Gitu. Tapi bahwa bully atau perundungan itu emang apa ya, efeknya tuh nggak baik lah ya buat orang. Iya, itu jujur traumatis banget sih, karena kalau gue bisa balik lagi ke waktu itu dan gue nggak ngedengerin apa kata orang, mungkin gue udah lebih maju dari gue yang sekarang kali. Karena kan gue udah curi start tuh. Tapi gue sempat mandek, sempat stuck gitu. Karena dengerin kata-kata negatif orang ya. Iya. Dan apakah itu pada akhirnya membuka pemikiran lo tentang industri musik gitu? Sebenarnya iya sih. Persaingan kah atau ternyata ada ya yang suaranya lebih jago dari gue, lebih bagus dari gue segala macam. Itu kan kayak apa ya, paradigma baru tuh kan? Sebenarnya masuk ke industri musik itu membuat gue dan mungkin beberapa orang lain sadar bahwa kayak, woi bangun, yang mimpinya kayak lu tuh gak cuma lu gitu. Kayak ada banyak orang di luar sana yang memimpikan hal yang sama. Jadi jangan sampai lu kalah lah, karena kalau udah, kita kan di sana sebenarnya modalnya udah sama ya, sama-sama bagus skillnya dalam bernyanyi dan lain-lain. Tinggal gimana kita berusaha aja. Konsisten dan persisten ya. Persisten dan cari yang unik dari diri kita. Cuman yang gue kaget waktu masuk industri musik tuh emang kayak ternyata nggak semua orang baik ya gitu, kayak bahkan yang sepantar sama gue gitu. Ya, maksudnya gimana tuh? Kayak ngasih tekanan tertentu atau gimana? Gue kira gini dong, kalau misal ikut pencarian bakat, ya udah nih semua teman seperjuangan dong, kayak nggak ada yang saling sikut-sikutan. Pasti akan saling support gitu. Saling support dan lain-lain. Ternyata kayak wah gila sih, kayak ada aja yang nggak suka. Terus juga bisa aja kayak, maksudnya gue kira tuh lingkungannya tuh nggak toksik lah ya, kayak karena gue udah ngerasa di sekolah ini gue toksik, kayak kok gue ikutan pencarian bakat ada aja temen yang ngeselin, kayak ada ya mungkin karena dia pikir gue nggak berimpact apapun ke dia. Gue waktu itu siapa sih, follower dikit, gak punya karya, terus kayak melaju di ajang pencarian bakat juga nggak jauh, kayak nih orang beneran, kalau ke gue jutek, kalau ke orang lain baik, kalau ke gue aduh kayaknya dia nggak suka. Nggak penting nih, dia nggak signifikan. Enggak nih, dia nggak bermanfaat buat hidup gue gitu. Gue nggak punya kewajiban baik sama dia gitu ya. Kayak gitu. Tapi sampai ke apa ya namanya, kayak ngasih tekanan ke lo nggak sih? Maksudnya selain sikap buruk gitu, kayak jegal dengan cara yang tidak fair gitu misalnya? Sebenarnya enggak sih, tapi ada aja ya orang yang kayak misal gue kayak tunjukin ke dia kayak ini loh gue nyanyinya kayak gini. Menurut gue tuh udah oke. Tiba-tiba dia kayak coba deh improve kayak gini. Aduh, gue udah nggak mau dengerin karena kayak di situ kita nggak tahu mana yang teman mana yang musuh gitu. Iya, jangan-jangan dia lagi mau jerumusin kita. Iya, jangan-jangan dia mau bikin gue jadi jelek. Tapi gitu. Itulah hidup ya. Iya. Itulah hidup yang emang harus dijalanin, diambil pelajarannya. Dan sampai pada akhirnya seorang Alisa Dira merilis karya. Yes. Ya kan, single pertama dirilis tahun 2023 kan, dan sekarang nih baru-baru ini merilis lagi single keduanya yang bakalan kita bahas setelah ini. Jadi Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.
Musik Lovers, yang barusan adalah video klip Kini Sempurna dari Alisa Dira. Itu the latest single lo ya? Latest single gue. Iya. Tadi menarik banget sih konsep video klipnya segala macem. Itu untuk proses penggarapan video klip lu terlibat juga? Untuk konsep, ide? Untuk konsep sebenarnya jadi waktu itu gue emang disuruh ke kantor dan mereka emang udah nyodorin konsepnya. Dan kebetulan gue emang udah suka, jadi approval aja. Iya, gue nggak nambahin apapun. Kayak oke, gue percayain lah ke tim gue. Tapi emang mewakili sih visualisasi dari lirik-liriknya gitu. Dan mengenai lagunya itu sendiri, itu lu garap bareng? Bareng namanya Kak Emong sama Kak Evan ya, untuk penciptaan lagunya ya. Alisa tuh bisa dibilang seorang singer-songwriter ya? Bisa ya kan? Sih, tapi masih banyak belajar ya guys dalam songwriting gitu ya. Iya, dan untuk karya ini berkolaborasi dengan 2 rekan kerja lain. Coy, betul. Itu gimana tuh kalau pada akhirnya lu bekerja sama gitu? Jadi gini orang? Ceritanya. Ceritanya ya. Iya dong. Jadi mereka udah ngebawa demo lagu. Judulnya tuh awalnya apa ya? Bersinar Terang atau apa gue lupa. Itu dibawa ke A&R gue. Terus terus A&R gue memperdengarkan lagunya ke gue. Sebenarnya gue udah suka materinya, tapi gue hanya bukan gak suka ya. Gue kurang cocok dengan tema yang awalnya mereka bawain. Jadi gue kayak yaudah deh, mau ketemu dulu sama 2 songwriter ini, kakak-kakak ini. Nanti mungkin kita bisa workshopin lagi lagunya biar sesuai sama yang gue pengen gitu. Emang pada saat itu yang dibawa tematiknya apa? Sebenarnya gini, gue tuh nggak suka lagu yang untuk gue nyanyiin ya, nggak suka lagu yang isinya tuh hanya pujian-pujian. Oke. Itu kan preferensi orang dong. Nggak ada dinamikanya gitu ya. Gue suka yang awalnya tuh negatif, jadi positif atau positif negatif. Gue harus ada alur gimana gitu. Benar, ya. Itu gue preferensi suka. Lo kan. Preferensi, gak ada yang benar, gak ada yang salah, semuanya sesuai selera. Dan pada akhirnya lu ngusulin ide. Bagaimana kalau kita rombak temanya gitu? Gimana kalau kita storytelling nih tentang suatu cerita? Tapi yang gue sadarin ternyata emang bikin lagu yang storytelling itu cukup sulit, karena belum tentu semua orang bisa nangkep apa cerita kita gitu. Iya. Kayak ada yang bilang, lagu lu galau banget ya. Padahal gue dalam hati, enggak coy, itu bukan lagu galau coy gitu kayak, gitu. Enggak, sekarang juga kan lagi rame juga tuh genre happy sad song. Jadi musiknya happy, padahal liriknya sedih. Nah itu lagu gue yang pertama kali itu. Iya kan, itu lagi rame lah ya. Jadi kayak orang dengerin merayakan kesedihan gitu. Dalam kesenangan gitu. Ternyata liriknya tentang gitulah, bersendu-sendu gitu. Iya. Cuy, tapi untuk penulisan, lu udah belajar nulis dari sejak kapan tuh untuk merangkai kalimat, diksi segala macam? Itu kalau yang serius dari SMP. Tapi kalau yang ciptain lagu, inget banget lagu pertama gue judulnya Sun and Moon. Itu waktu TK. Dan gue waktu itu gak jelas banget. Tapi dari situ gue langsung ngerasa kayak, oh berarti gue emang udah minat nih dari dulu untuk mencoba songwriting. Akhirnya gue SMP mencoba untuk bikin lagu dengan agak proper. Tapi sekarang pun tuh masih banyak kurangnya dan sering diajarin sama bokap gue kayak, oke, kalau ini buat teman-teman juga mungkin ya kayak yang suka songwriting, kita tuh kalau mau nulis lagu tuh harus ada interval yang menarik. Terus kayak gimana caranya kita ngegabungin. Misal gini, misal lagunya sedih, liriknya sedih, kayak kita harus cari nada yang bisa merepresentasikan kesedihan itu. Minor gimana? Iya, minor gitulah gitu. Iya. Jadi emang songwriting juga kan ada kelasnya ya. Iya, dan bisa itu diikutin tuh ada ilmu-ilmu pakem-pakemnya gitu kan. Menurut gue susah. Iya. Susah banget sih, parah. Iya. Dan lagu yang pertama kali lo tulis bener-bener lo garap sendiri, itu single pertama lo itu kan. Yang lu bikin waktu duduk di bangku SMP. Kita bakal bahas itu Alisa. Tapi kita mesti jeda dulu. Jadi Musik Lovers tetap stay di Soundcore Podcast, karena setiap musik punya cerita. Temukanlah cinta di balik cerita kita yang tak kunjung usai. Dengarkanlah isi hatiku. Namun bila kau masih meragukan diriku, percayalah bahwa
Memang benar aku mencintaimu lebih dari sahabat. Makasih. Itu ditulis duduk di bangku SMP ya. Tapi bangku SMP. Romantismenya tuh tidak cringe tau. Terima kasih loh. Enggak, maksud gue itu kok lu bisa sih merangkai kata-kata itu gitu. Biasanya kan anak SMP ya masih dangkal kan, masih shallow gitu kan. Iya. Tapi lu tidak gitu. Itu oke. Itu pengalaman batin lu? Enggak. Enggak, gue tuh kalau suka sama orang enggak bisa yang dari temen sebenarnya. Harus yang kayak dari awal gue udah suka. Oke, kita gitu. mulai sekarang enggak usah berteman ya, Mas. Siapa tahu ngarep gitu. Jadi ternyata bukan, itu observasi loh. Itu observasi dan yang ternyata yang ternyata kita harus tahu sebagai songwriter itu kita nggak bisa dihadapkan dengan idealisme kita, kayak nggak bisa yang kayak gue cuman mau nulis sesuai cerita gue. Kalau gue nggak pernah ngalamin, gue kan jadi nggak bisa nyeritain. Ya kita harus bisa observasi dan adaptif lah ya. Iya, adaptif dan gimana caranya kita berempati sama orang yang ngerasain itu gitu. Kayak jadi gue tanya-tanya lah ke temen gue, kalian kalau lagi suka sama sahabat gimana sih? Oh ternyata jawabannya mereka pada nggak berani buat ngasih tahu karena takut persahabatannya hancur kan. Jadi gue bikinlah lagu ini ceritanya gue suka sama sahabat gue, tapi gue nggak bisa bilang gitu. Iya. Jadi observasi, dengerin curhat, pada akhirnya dirangkai jadi sebuah kalimat utuh ya kan. Jadi tema lagu dan jadilah itu. Iya, dan jadilah. Tapi mengagumkan sih karena ditulis untuk anak usia SMP gitu pada saat itu gitu, liriknya solid, keren sih. Terima kasih. Kalau untuk urusan songwriting, lu ada sosok nggak yang ku pengen nih work together, kerja bareng sama dia nih? Lala Ilmanino sih. Oh iya, tentu saja ya. Tentu saja itu gimana caranya ya? Gue harus bisa membuktikan kepada Lala Ilmanino bahwa gue suatu saat layak nih buat dapetin lagu lo. Gitu. Kalau penulis lirik Indonesia terbaik menurut lo siapa? Penulis lirik terbaik di Indonesia menurut gue Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Iya sih. Ya. Otong Koil juga tuh. Itu siapa? Otong. Aduh nggak masuk lagi. Gen Z maaf. Iya lagi. Gen Z guys. Iya. Tapi emang Ahmad Dhani keren juga sih. Iya, gue suka. Nah itu tadi ya udah kita ngebahas masalah pencarian bakat, karya lu, terus pengkaryaan, nulis lagu segala macam. Kalau untuk panggungan deh, lu ada pengalaman manggung yang menarik gak? Maksudnya kayak lu akan inget di kepala lu gitu kayak selamanya gitu? Ada. Gue pernah, gue nggak tahu ya, kayaknya orangnya nggak sengaja, tapi gue kecipratan kayak aqua gitu loh, buat botol air mineral air gitu. Minum gitu. Kayak gue kecipratan, gue kaget karena gue lagi maju di panggung, terus gue lagi perform di salah satu sekolah yang laki-lakinya rusuh lah, tahu nggak sih yang kayak yang kayak semi mosing gitu yang kayak wow bikin sekte, fun violence gitu kan? Yang kayak gendong-gendongan kayak gitu. Padahal yang mereka tonton gue yang sangat lemah lembut ini gitu. Tapi ya udah kayak gitu. Jadi itu kayak, di mana? Dan itu kapan? di salah satu SMA, gue lupa ya namanya apa. Oktober apa gitu. Pokoknya air aja. Tapi gue seru karena jadi bisa cerita-cerita kayak gini. Terus palingan kalau panggungan tuh gue dulu suka shock aja, kayak misal kadang ada hal-hal eksternal yang tidak terduga kayak tiba-tiba listriknya mati lah. Gimana? Lagi. Tapi technical difficulties lah ya. Kayak gitu. Ya udah, tapi kan namanya juga performer harus bisa mengatasi itu gitu. Ya, pada akhirnya lu kan juga merilis karya-karya lu di bawah naungan label Indosemar ya. Iya. Mereka treat you well? Yes, cinta banget deh, cinta. Kayak pengen istilahnya kayak ini jodoh gue kalau dalam bermusik sih, kayak label Indosemar tuh. Ya jadi kan sekarang tuh era-eranya kan indie ya, maksudnya melakukan semuanya dengan mandiri gitu. Sementara lo nih dari kacamata lo yang emang anak label, kasih tanggapan dong. Lebih bagus indie atau label sih? Sebenarnya menurut gue indie dan kita masuk label itu masing-masing ada plusnya, ada minusnya. Kalau menurut gue plusnya masuk label, lu diurusin banget. If you meet the right label ya, if you meet the right label, you will be treated well. Terus yang kedua, kayak kalau lu ada masalah apa-apa, ada seseorang yang bakal nge-backup lu. Ini misal kayak tiba-tiba lu diklaim lagunya sama orang lain, itu ada label lu yang bakal legalnya segala macam ya.
Terus habis itu juga kayak lu lebih diperhatiin lah kayak ini nextnya ke depannya mau gimana gitu. Strategi dibantuin. Sedangkan kalau indie plusnya adalah lu bisa sesuai idealisme lo, kayak lu bikin lagu seaneh apapun kayak 100 menit, sejam juga nggak apa-apa gitu kan. Ya, terus habis itu lu bisa jadi diri lo yang lo inginkan untuk ditunjukkan itu bisa, karena kan sebenarnya kalau di label, tapi mereka bagus juga ya, label itu sebenarnya nggak bolehin kita ini atau itu dengan pasti maksud dengan maksud yang baik gitu. Mungkin itu nggak baik untuk image dan lain-lain. Terus kalau di indie enaknya lagi apa ya, kayak paling itu sih ya, lebih bebas kali ya. Tapi nggak enaknya kalau indie kalau menurut gue kayak melakukan semuanya sendiri itu capek loh guys. Dan harus nyari tahu ilmunya juga kan. Iya, dan kayak gimana caranya lu harus jadi musisi itu sendiri yang bikin lagunya. Lu harus jadi orang yang ngurusin tentang produksinya, promosinya, panggungannya. Ya kalau ada yang kuat sih ya udah nggak apa-apa. Tapi memang bener kata lu sih, semuanya punya plus dan minus masing-masing kan. Tapi pada akhirnya lu memutuskan untuk masuk ke Indosmart tuh, lu dipinang oleh mereka atau lu yang meminang? Jadi awalnya mereka tuh pernah menghubungi gue di 2020. Jadi jauh sebelum ajang pencarian bakat itu ya? Iya, gue inget banget gue lagi potong rambut di salon, tiba-tiba gue di DM sama Indosmart, terus kayak oh iya boleh deh ketemu gitu kan. Terus udah ketemu, terus akhirnya gue malah ikutan ajang, sempat lost contact dan akhirnya tidak ada yang meminang dan tidak ada yang dipinang. Dilalah ketemu di salah satu acara yang akhirnya gue ketemu lagi nih sama A&R sama produser Indosmart. Dari situ kita dekat lagi, akrab lagi, dan akhirnya gue diajak main ke Indosmart. Terus ya udah sign kontrak aja lah. Dan happy lah. Dan happy banget, happy diurusin banget sih soalnya. Enak. Cuy, tapi kalau untuk panggungan sendiri nih, yang dalam waktu dekat ini lo ada agenda di mana? Juni Juli? Sebenarnya kalau untuk Juni Juli ini belum, karena gue masih fokus promo itu ya. Iya, dan gue mau bikin single baru. Oh iya, lagi workshop. Iya, sebenarnya gue udah udah mengajukan banyak dan udah lagi dibikin lah ya musik-musiknya. Jadi kita tinggal nunggu aja kira-kira kapan sih. Kalian bisa lihat updateannya di sosmed-sosmed gue. Iya sih, pokoknya mengenai agenda terbaru lo mungkin kan, panggungan terbaru, rilisan terbaru di media sosial air, itu bisa di sosial media gue. Di Instagram gue namanya ALISHADIRA_ Alisha Dira. Terus buat TikTok Alisha Dira 08. Oh iya nih, itu. Karena doi selain musisi, selain penyanyi, TikTok selain diva sih gitu. Dia juga konten creator di TikTok. Mungkin nanti kita harus bikin konten kali ya. Asik. So thank you so much Ica, Alisha Dira sudah mampir ke sini, sudah berbagi cerita juga mengenai perjalanan bermusiknya. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang memang lagi merintis karir di kaca teman seperjuangan lah ya. Iya dong, ya kan. Jadi musik lovers tetap stay di sini, tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.